Silakan yang baca, suaranya yang kuat tuh. Ibu, baca lagi. Suaranya masih belum jelas, putus-putus. Yang putus itu Ustadz loh. Ya. Tempat saya mungkin gangguan sinyalnya ini, Bu. Sebentar, saya keluar dulu, nanti saya masuk dulu. Sebentar ya, Bu ya, saya izin sebentar. Berarti kan kotoran uang yang disharing. Enggak pelajaran tapi Silakan Ibu, siapa mau baca satu orang lagi? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur Wawunya jangan didengungkan, Bu. Innaka antat tawwabur rahim. innaka antas tawwabur Ya, masih tawwa, jangan di tawwa, tekan tawwa. innaka antat tawwabur rahim. Oke, saya tanya Bu. Rabbana, nanya Bu. Tabi'i Waj'alna kalau berarti muslimain matlin laka wa minzu zurriyatina ya umma ummatammu tammu idgham bi gunnah kamil atau naqis Bu? Muslimatalla tanwin bertemu lam kamil atau naqis Bu? Di laknya ada waqaf Ibu di Quran Ibu?
Ada. Wakaf apa Ibu? Wakaf Hasan. Hasan. Wa arina manasikana wa tuba'a. Tuba'a. Qalqalah Sugro. Alaina, di alainya ada wakaf Ibu? Ada Ustaz. Wakaf apa Ibu? Jais. Jais. Apa itu wakaf jais maksudnya Ibu? Baca lebih baik berhenti. Boleh lanjut, boleh berhenti. Boleh lanjut. Kemudian inna Guna musyaddadah. anta Rifa hakiki. antatta alif lam apa Bu? Alif lam syamsiah. Hilang. Huruf ta di mana tempat keluar hurufnya Ibu? Ujung lidah menempel pada gigi atas. Ya, gusi atas. Kemudian dari segi nafas, huruf ta itu hamas atau jahar, mengalir atau tertahan huruf ta Ibu? Mengalir Ustaz. Mengalir. Dari segi suara, Tidak. dari segi suara sidah. Dari pangkal lidah, Istifal. dari pangkal lidah dia istifal. Dari pangkal sampai ujung lidah. Infitah. Ya, posisi makhraj. Isnad. Idlah. Ya, Isnad. Isnad Ustaz. ismat Ibu ya. Isnad. Ya, kemudian tempat keluar huruf secara garis besar ada berapa Ibu? 5. 5. Apa saja yang 5 itu namanya Bu? Al-jauh, al-maisyu, al-ha, al-lisan, asyafatain. Asyafatain. Kemudian pertanyaan berikutnya, inhiraf itu apa Ibu? Selingkuh. Selingkuh. Oh, Menyimpang. Apa Ibu? Inhiraf. Inhiraf adalah melengkung ya. Melengkung. Ya, melengkungkan lidah. Hurufnya apa saja Bu? Lam, ro, Menikung. Lam dengan ro. Sofir itu apa Bu? Sofir. sofir, Sofir itu berdesis. Hurufnya apa saja Bu? dan, sin, shin, Zai, sin, sode. Zai, sin, sode. Ya, itu saja pertanyaan Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian ketika setiap orang membaca qalqalah atau ketika ada orang yang membaca qalqalah, biasa ada beberapa tempat yang ketika membacanya itu terjadi beberapa kesalahan. Ya. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi pada qalqalah sugro. Silakan dicatat ya, mau tambahan. Kesalahan yang sering terjadi pada bacaan qalqalah sugro. Sudah dicatat Ibu? Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca qalqalah sugro.
Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi yang pertama adalah memutuskan suara huruf yang dibaca qalqalah. Memutuskan suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf sesudahnya atau setelah. Memutuskan suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf sesudahnya atau setelah. Ini kesalahan yang pertama yang sering terjadi. Contohnya, kita buka surah An-Nasr idza ja. Idza ja nasrullah. Halaman 603. Ayat yang ke-2. Ya, bagaimana yang sering terjadi kesalahan ketika membaca qalqalah sughra? Contoh, wa ra'aitan nasa yadhu. Apa kira-kira salahnya di situ? Yadhu. Ya, berhenti sejenak. Jadi nggak boleh qalqalah sughra itu ada jedanya, Bu ya. Cara bacanya diayun, disambungkan suaranya. Wa ra'aitan nasa yadhu biar ringan pantulan. Yadhu yubsi yaj'a. Bisa dipahami, Bu? Ini kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, memutus suara pantulannya. Kalau diputus ya nanti jadi kuat. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi ketika membaca qalqalah sughra, suara qalqalahnya atau pantulannya, bercampur dengan salah satu baris huruf sebelum atau sesudahnya. Lagi, suara qalqalah atau pantulannya bercampur dengan salah satu baris huruf sebelum atau sesudahnya. Ada Ibu? Oh. Salah satu huruf. Suara qalqalah atau pantulannya bercampur dengan salah satu huruf baris sebelumnya atau sesudahnya. Ya, sebentar Ibu ya. Suara qalqalah atau pantulannya tercampur dengan salah satu huruf sebelum tabraknya gini. Jadi bercampur dengan huruf sebelum dan sesudahnya barisnya maksudnya Bu ya. Ibu boleh buka surah Al-Baqarah Ibu yang baca tadi. Al-Baqarah 127. Halaman 20. Halaman 20 ayat 127. 100. Sudah ketemu Ibu? Ya. Wa idh yarfa'u ibra bacanya betul-betul i, jangan terpengaruh karena pengen mudah. Wa idh yarfa'u ibra i betul-betul i. Wa idh yarfa'u Ibrahimu. Itu kesalahan yang sering terjadi. Karena juga kalimat tu betum, huruf tu domah tidak to betum, ya to tidak to betum, tapi tu betul-betul tu. Jangan merusak barisnya ketika dia
berhadapan dengan huruf qalqalah. Itu maksudnya. Bisa dipahami, Bu? Kadang keenakan baca wa idh yarfa'u ibra jadi bunyinya. Betul i. Ini kesalahan yang sering terjadi pada qalqalah sugro. Kemudian berikutnya kesalahan yang sering terjadi pada qalqalah kubro, akbar atau mutawasito. Catatan berikutnya lagi, Bu. Jadi kan sugro, sekarang qalqalah kubro, akbar atau mutawasito. Ini kan ada yang menggabungkan jadi satu. Kesalahan yang sering terjadi. Iya. Yang pertama, kesalahan yang pertama mengakhiri suara qalqalah atau pantulan dengan hamzah. Mengakhiri suara qalqalah atau pantulannya dengan suara hamzah. Contohnya, kalau kita buka surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ada d-nya. Allahu somad. Nah, somad. Nah, jangan seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Jangan d. Watab. Watab. Jangan seperti itu. Karena kita nggak kerasa ya, Bu ya. Berarti kalau b ada hamzahnya. Watab. Watab. B jadi jangan b. Kalau kok ada koknya jadi tambahan. Kalau kok jangan kalau kok. Nah, kok jangan ditekan ujungnya. Ini kesalahan yang terjadi. Kalau ditekan ujungnya maka seakan-akan dia akan ada tambahan huruf hamzah. Sering terjadi kayak gini, Bu ya? Ya. Nah, itu salah cara baca. Seakan-akan ada tambahan huruf hamzah di sana. Kemudian kesalahan yang berikutnya, yang kedua. Memanjangkan yang kedua, memanjangkan suara qalqalah atau pantulannya. Memanjangkan suara qalqalah atau pantulannya. Melebihi batas. Nah, contohnya gimana? Qul huwallahu ahad. Panjang. Allahu somad. Somad di ayat. Somad. Lam yalid wa lam yulad. Jangan seperti itu. Panjangan itu nggak boleh. Itu maksudnya. Oke, Ibu. Ini 4 kesalahan yang sering terjadi baik pada qalqalah sugro maupun qalqalah kubro, akbar atau mutawasito. Sampai di sini silakan Ibu ada yang mau tanya. Bisa dipahami nggak penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi, Bu? Paham tidak apa yang saya sampaikan, Ibu? Paham ya, Bu ya? Kalau saya tanya lagi nanti paham ya, Bu ya? Paham kalau bisa. Bukan paham dari yang bisa. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah, Bu ya. Nah, kalau gitu saya minta siapa lagi yang mau baca, Ibu? Ayo. Ayo. Mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, selamat Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim Ammi, huruf ain. wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Iya, saya tanya Bu. Wa may ya. Kemana Ibu? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kamil atau naqis Bu? Kamil. Hah? Nangis. Naqis. Ya. Kemudian izhar mutlak itu apa saja contohnya Bu? Dunia. Dunia lagi Sinwanun. kinwanun, kinwanun, bunyanun. Kemudian wa may yargha, huruf ra-nya Bu, tafkhim atau tarkib? Tarkib. Tarkib atau tafkhim? Tafkhim atau tarkib? Tafkhim. Ya, kenapa dibaca tafkhim Ibu? Karena sebelumnya ada harakat fathah. Iya. Kemudian yarghabu ammi. Idgham digunakan. Ammi idgham di gunnah. Kamil atau naqis? Naqis. Kamil. Ammillati iba. Kolkola Sugro. Ya, gimana tadi cara mengenali kolkola sugro Bu? Ada berapa rumusnya? Ada dua. Ya, gimana yang pertama Ibu? Salah. Dibaca di tengah Yang huruf ayat. kolkolahnya berada di tengah kata. Kemudian yang kedua Yang kedua berbaris sukun. berbaris sukun. Pantulannya gimana Ibu? Pantulannya ringan ya. Pantulannya ringan. Pantulannya ringan. Ya. Ibrahim illa mansa. Ifa hakiki. Ikhfa hakiki. Tapi hanab sahuwa. Kalau yang nafsahuwa. Masilah tawilah. Masilah qasira. Ya, kalau berarti di nafsah itu ada waqaf. Waqaf apa di Quran Ibu? Waqaf kafi. Waqaf kafi. Apa itu waqaf kafi Bu? Berhenti lebih baik. Iya. Apa kepanjangan dari qaf lam ya? Kepanjangannya apa itu kan singkatan Ibu? Al-maf'ul awal. Al-waqful awla. Al-waqful awla. Al-waqful awal.
Al-waqfu, waqaf, al-waqful aula. Ya. Kemudian kalau kita membaca dari akhir surah kemudian menyambungkan ke surah berikutnya, ada berapa cara bacanya, Ibu? Ada 3. Ya, 3. Gimana yang 3 itu, Bu? Dari akhir Bismillah dulu berapa nih? Diputus semua. Diputus semua, akhir surah berhenti, bismillah berhenti, awal surah berhenti. Itu yang biasa kita praktekkan. Yang kedua, dari akhir putus Bismillah awal. ya, yang pertama diputus semua, yang kedua disambung semua. Akhir surah, bismillah dan awal surah dijadikan satu nafas. Kemudian yang ketiga, akhir surah berhenti, kemudian bismillah dan awal surah digabungkan. Yang tidak boleh itu akhir surah digabungkan dengan bismillah, kemudian berhenti, kemudian disambung awal surah, karena dikhawatirkan nanti bismillah jadi bagian dari akhir surah. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu tadi tadwir, tahqiq, Ibu? Membaca apa itu? Tahqiq. Membaca huruf ro dengan tipis ya. Itu tarqiq, ini itu tarqiq kok, ini tahqiq beda, Bu. Pembacaan lambat. Ya, pembacaan yang paling lambat. Kemudian apa itu lahnul jali? Kesalahan yang dibuat ya. Kesalahan Pak. Kesalahan yang Kesalahan yang fatal atau dapat merubah arti. Ya, sebutkan satu contoh saja, kira-kira gimana yang bisa merubah arti. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai H. Oh ya, itu bisa. H diganti jadi H, itu ya salah satu contoh. H diganti H. Ain diganti dengan yang ain diganti jadi alif sama. Kemudian apa berikutnya lagi, Bu? Atau torib, apa itu atau torib? Membaca dengan nada di bentak-bentak. Ya, atau torib itu orang yang membacanya tidak mementingkan panjang pendeknya, lebih mementingkan iramanya. Lebih mementingkan nada dibandingkan tajwidnya, itu dilarang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu huruf mat, Ibu? Apa saja huruf mat? Memanjangkan ya, memanjangkan huruf mat ya. Huruf mat apa, Ibu? Huruf apa? Bacaan panjang. Ya, huruf mat. Waw, ya, alif ya. Alif waw ya. Alif ya, waw. Ya, 3 saja, alif waw ya. Ya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Siapa satu orang lagi yang mau baca? Yang kuat suaranya, Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil Mimnya alamin. sempurnakan, Bu. Kalau nafasnya nggak kuat, dilewatkan wakob-kobinya sedikit. Il qala lahu rabbuhu aslim qal. Nanti ngulangnya nih. Qala aslamtu li rabbil alamin. Id qala lahu Ulang lagi rabb. maksudnya. Huruf za itu dari segi suara apa namanya Bu? Dari segi suara? Rokawa. Berarti suara ini dijalankan Bu, jangan sampai putus. Dia jangan putus. Ilqo. Dijalankan. Ilqo. Id qala lahu rabbuhu aslim qala. Aslim qala Langsung dari kola sih Bu. Kola qala aslamtu li rabbil alamin. Iya. Saya tanya Bu. Ilqo. Konya Ibu. Ustaz, At-tabi'i. Lahuro. Lahuro. matsilah qawilah. Matsilah qasira. Ya, gimana cara ngenali marsilah qasiroh Ibu? Apabila ada mat FII yang diambil huruf hidup sebelumnya sebelumnya bukan hamzah. Itu apabila ada hal dhamir sesudahnya ada huruf selain hamzah dalam dua kata atau dua kalimat. Ada dua harapan. Kemudian Rabbuhu a. Rabbuhu a. Rabbuhu amat. Rohnya Rabbuhu a Ustaz. Ya Rabbuhu a. Apa itu namanya? Matsilah qasira. Matsilah qawira walik. Kemudian di aslim ada tanda wakofnya aslim di Quran Ibu? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Oh, ada. Ya apa tandanya di Quran Ibu? Tandanya soft lam. Lam. Punya aku soft lam, punya aku lam. Ya ada ya. Beda-beda terkadang Quran ya Bu ya. Kalau yang sot lam ya itu wakof apa namanya Bu? Hasan Ustaz. Hasan. Kalau lam alif wakof apa namanya Bu? Obi. Hobi. Ya. Apa itu wakof intizori Bu? Dari bacaan yang di beberapa kiroan yang di beberapa kiroan itu. Iya, bacaan yang beberapa kiroah dan kemudian dikumpulkan jadi satu. Kemudian dia menunggu sebelum membaca ayat berikutnya. Kemudian qala aslamtu, mim bertemu dengan ta. Mim bertemu dengan ta. Izhar. Izhar apa Ibu? Syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi apabila mem sukun dengan huruf hijaya selain huruf ba. Ya, apabila mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, gimana cara bacanya Ibu? Mim sukunnya dibaca jelas. Jelas tanpa dengung di bibir. Kemudian apa saja huruf idgham mutaqaribain Ibu? Mutaqaribain. Hurufnya apa idgham mutaqaribain Ibu? Apa huruf idgham? Sama kaf, sama lam sama Qaf ro. dengan kaf, lam dengan ro. Apa itu idgham mutaqaribain Ibu? Memasukkan atau menggabungkan dua huruf yang hampir sama makhraj dan sifatnya. Beda makhraj, beda sifat tapi berdekatan. Ya.
Kemudian idgham mutajanisain itu apa pengertiannya, Bu? Dua huruf sama mahrod tapi sifatnya berlainan. Ya, sama makhraj sifatnya berlainan. Apa saja hurufnya, Ibu? Ya, mim, nun sama al. Nun nggak masuk. Adalto, Ustaz. Adalto, kemudian Adalto. sama lagi. Sadalto. Kadzazo, ya, itu idgham mutajanisain. Ya, terima kasih banyak Ibu, itu saja pertanyaannya. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu-ibu semuanya, atau sebelum saya jelaskan berikutnya lagi, silakan dulu mau tanya. Ini sekarang halaman berapa sih? Saya lihat Bu. Halaman berapa kita sekarang? Sekolah halaman 61. Silakan yang mau tanya dari halaman 1 sampai 61, mana yang nggak paham. Ya, 61 halaman boleh ditanyakan. Silakan apa yang sudah dipelajari. Mana yang nggak paham dari materi yang sudah saya sampaikan. Boleh ditanya bebas. Kira-kira bisa paham nggak dari nomor 1 sampai 61, Ibu? Paham tapi kadang lupa-lupa. Loading terus Ustaz. Agar itu pahami Ustaz. Memang kita Kurang murojaahnya Ustaz. Mana Ibu? Murojaahnya. Iya, murojaah. Insya Allah kita sering-sering dulu. Makanya sebenarnya saya tanya ini Ibu, supaya ngulang pelajaran. Karena kalau nggak saya tanya kita, Ibu nggak sempat lagi ngulang ke belakang, nggak sempat buka lembaran yang sebelumnya. Tapi kalau ditanya diacak, akhirnya bukunya dibuka-buka yang sebelumnya. Iya, Ustaz. Jadi pertanyaannya diacak-acak. Silakan Ibu-ibu ada yang mau tanya. Jadi insya Allah nanti saya juga nggak tahu jadwal ke sana kapan. Nanti kalau sana ada rezeki ke sana, kita akan ujian tulisan dan lisan insya Allah. Bisa. Tulisan juga Ustaz. Tulisan dan lisan. Nanti saya yang buat soalnya. Nanti di print, nanti dibagikan ke Ibu satu-satu. Silakan nanti diisi jawabannya. Jangan susah-susah. Jadi supaya tahu saya ngajar ini sejauh mana Ibu-ibu bisa paham apa yang saya sampaikan. Kalau nggak bisa jawabnya berarti saya harus mikir lagi nih gimana caranya supaya Ibu bisa paham apa yang disampaikan. Ustaz, kalau seandainya ikut belajar aja nggak ikut ujian nggak apa-apa kan Ustaz? Ya, Nggak apa-apa juga, tapi kan kalau ada hasil ujian jawaban Ibu saya bisa evaluasi. Oh Bu Erna sejauh ini pahamannya. Oh Bu ini sejauh ini pemahamannya. Nggak ikut nggak apa-apa ya Ustaz? Ibu di Indonesia ya Bu ya? Ya, itu Ustaz. Saya Yang di Indo nanti online atasnya. Yang di Indonesia nanti waktu ujian lisannya bisa online, tapi harus buka kamera, jadi biar ketahuan nggak nyonteknya. Kalau sekarang kan saya bisa tahu nih Ibu ketika saya tanya masih sibuk buka buku, ada yang tanya kiri kanan saya masih bisa lihat. Atau kan balik bisa tanya kanan kiri. Ya, masih bisik kanan kiri, perlu syafaat ya Bu ya. Kadang harus menang mingkem babe. Udah dikasih kode salah bisa aja. Ketara oleh orang paham. Kalau nggak paham sama mikirnya. Ya. Jadi pentingnya kalau kita menguasai ilmu tajwid ini secara baik. gitu Ustaz. Kemana Ibu? Masalahnya ingin tetap belajar terus sampai saya paham. Jadi harus berkali-kali diulang terus. Kemudian dengan pengulangan ini membuat kita jadi semakin kuat. Kemudian kalau seandainya ibu-ibu bisa memahami buku tajwid secara baik dan benar, kemudian bisa mempraktekkannya dalam membaca, maka insya Allah sudah bisa jadi guru ngaji, ngajarkan paling enggak ya sama anak,
saudara terdekat, teman terdekat, keluarga terdekat. Karena kalau seandainya ibu-ibu nih mau jadi guru ngaji, ditanya ini kenapa dengung, nggak tahu, yang penting bacanya dengung saja ya. Kayak gitu. Sudahlah pokoknya dengung. Saya dulu diajarkan kalau ada tanda gini bacanya gini. Ketika ditanya jawabannya gimana kita nggak tahu cara jelaskan. Kenapa? Karena tidak menguasai ilmu tajwid. Tapi kalau menguasai ilmu tajwid kita diberikan kemudahan bisa mengajarkan ke orang lain. Oh ini kenapa dengung? Oh ini namanya ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena dia syaratnya huruf ini bertemu dengan ini, maka beginilah cara bacanya. Jadi kita punya alasan. Kemudian ketika ibu-ibu menguasai tajwid, ada kemantapan ketika baca Quran. Ini dengung, ini tidak dengung, ini panjang, ini tidak panjang. Kenapa? Karena syarat-syaratnya itu semua tersimpan di otak kita. Jadi ketika membaca itu nggak hilang keraguan-keraguan. Oh ini harus panjang, ini harus pendek. Yakin, ada keyakinan, mantap untuk mengucapkan. Seperti itu. Bahkan kalau kita membaca salah, langsung sadar dan mengulang lagi, Ustadz. Benar. Seakan-akan ada yang mengkoreksi diri kita untuk diri kita sendiri gitu. Kayak ada bisikan itu. Kenapa? Karena kita mengetahui, oh ini kurang panjang ini. Jadi diri kita seakan-akan ada yang negur sendiri gitu. Ya, silakan Ibu ada yang mau tanya? Lidahnya, Ustadz. Kemana Ibu? Kadang-kadang sudah teliti, sudah kalau salah diulang ternyata setelah disetorkan masih salah juga. Ya itu makanya perlunya kita selalu bertalaki kepada guru karena memang Quran ini tidak bisa dengan ilmu otodidak. Ibu punya buku tajwid 20, Ibu baca setiap hari, tapi ketika tidak ditalakikan maka dia tidak bisa. Karena Quran ini dia harus sistemnya bertalaki, didengarkan sehingga nanti kita punya barometer ukuran kadar 6 harokat itu segini rasanya. Kadar 2 harokat itu gini rasanya. Ketika guru setur, Bu kelebihan, maka kita punya rasa. Oh harus dipendekkan lagi, berarti selama ini saya kelebihan. Bu kurang panjang, selama ini ukuran saya berarti kurang pas, harus dilebihkan lagi sedikit. Itulah perlunya ada guru sehingga mentransfer rasa seperti itu. Oke Ibu, contoh huruf zo berdesis, zo bacanya. Oh selama ini saya salah, ditegur guru. Berarti saya harus merubah bacaan saya. Dirasakan lo tanpa desis. Seperti itu. Lo ya, lo. Ustaz maaf mau tanya yang jim itu gimana? Jim atau jim di tengah lidah? Jim di tengah lidah. Ja, jiju di tengah lidah. Kebanyakan ngomong berdesis Ustaz itu kesalahan keluar ya. Jangan ja, itu berdesis jadinya. Hirrojim, jangan hirrojim itu desis. Ja. Oke Bu. Terima kasih Ustaz. Di tengah lidah. Makanya kenapa kita harus punya gambaran di mana tempat huruf itu keluar agar kita tahu merasakan. Huruf ha dirasakan di tengah ha, oh sudah di tengah lidah. Huruf kho tenggorokan atas ada dirasakan. Huruf fa gigi atas perut bibir bawah ditempelkan gigi dengan bibirnya. Fa oh, berarti sesuai dengan tempatnya. Oke Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan ini. Yes, Ustaz. Ya, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi qalqalah ini bisa kita pahami dan kita terapkan di dalam membaca Quran. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu, saya izin keluar. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir di online.